وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنسى في حداك الأسماء والأبصار. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta darisal ardu man 'alayha wa anta khairul warithin. Walamma nadama al-fikru min darami al-'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Bashir Nadir Sirajul Munir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan nikmat-Nya kepada diri kita semua.
sehingga kita bisa berhadir pada malam hari ini di majelis yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Habibuna Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi, maka terlebih dahulu kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tidak terhingga kepada Habibuna, yakni Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi yang berkenan hadir di majelis kita, yang mudah-mudahan asbab kehadiran beliau bertambah berkah di majelis kita di Samarinda, di Bengkuring, terutama di Yayasan Al-Muhajirin. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada Habib Omar Al-Idrus, Habibul Farhain Al-Sahabat, dan Ketua Yayasan Al-Muhajirin, pengurus Masjid Al-Muhajirin, pengurus harian yang Allah pada malam hari ini bisa berhadir di majelis kita, guru-guru tahfiz dan para sponsor-sponsor Al-Muhajirin. Masya Allah, alhamdulillah, dengan sebab mereka inilah alhamdulillah majelis kita pada malam hari ini bisa terlaksana. Kemudian kami mengucapkan terima kasih pula kepada orang tua santri, guru-guru dan anggota-anggota pengajian semuanya yang bisa berhadir di majelis kita. Mudah-mudahan semua yang berhadir pada malam hari ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nanti bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah daripada Habibuna, yakni Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi, dan kita semuanya mendengarkan dengan tawajuh. Kita buka mata, buka telinga, buka hati kita, ya, kita buka hati kita semuanya. Ya, sebelum Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi menyampaikan, maka terlebih dahulu akan kita dengarkan sedikit sambutan atau ceramah dari Habib Omar Al-Idrus. Saleh, ya, salah satu murid daripada Abu Buya Syekh Muhammad Al-Bin Abbas Al-Maliki yang ada di Mekah. Maka saya harap kepada kita semua, terutama anak-anak, ketika beliau ceramah tolong jangan bicara. Jadi mulai sekarang ini anak-anak yang berpotensi ngobrol ketika ceramah, tolong ada yang jaga, diamankan, supaya kita tidak sia-sia. Tolong ya, yang besar-besar tolong dijaga, yang kecil ya. Coba dipisah mulai sekarang, dipisah. Ayo. Itu tuh yang di belakang itu santri juga ada yang gondrong itu. Ini tadi asrokal main-main ini. Kalau main-main duduknya di situ aja deh, di situ ya. Ini asrokal nyebut nama Rasulullah, ini main-main ini. Naik-naik di badan temannya. Tolong dijaga itu ya, tolong dijaga di belakang. Ya, adik-adik ya, dengar ya. Dengar nggak? Jangan ngomong ketika Habib ceramah, ya. Itu aja yang mau disampaikan. Nah, dengar kan? Kalau ada yang berani ngomong nanti disuruh Habib ceramah. Disuruh berdiri di sini nanti gantian sama Habibnya. Ya, mungkin itu aja. Itu yang paling penting, itu aja. Jadi harap perhatiannya kepada yang kakak-kakak yang senior, tolong dijaga adik-adiknya. Ya, kalau ada yang ngobrol ketika Habibnya ceramah langsung tegur, dicubit atau diketek katanya. Ya, jangan sia-siakan ini ilmu dari beliau, jangan sampai kita sia-siakan. Ya, insyaallah itu aja, dan jadi perhatian kita semuanya. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapaknya juga jangan ngobrol. Nanti anak-anaknya dilarang, bapak-bapaknya yang ngobrol. Jangan juga, ibu-ibu juga gitu. Ya. Nah, itu dengar kata Habib. Kalau ada yang ngomong, disuruh Habib langsung ngomong. Ya, insyaallah itu aja. Habib ya.
Ya, ini saya harap ada yang pindahkan ini meja biar leluasa. Dipindahkan. Nah, ini Habib ini kalau ceramah nggak bisa diam di tempat, beliau jalan. Sama jadi. Makanya kalau ada yang ngobrol langsung sama Habib. Ini pasnya pindahkan aja. Ya sudah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, para habaib, para kiai, para asatidz, para guru, tokoh masyarakat semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, diampuni dosa-dosanya, bahkan yubaddirullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan segala kejelekan dengan kebaikan. Semua apa saja yang kita lakukan dosa, Allah yubaddir, Allah gantikan. Yubaddirullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan segala kejelekan dengan kebaikan. Yubaddirullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan segala kejelekan dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikanlah segala hajat-hajat kita. Segala hajat-hajat kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita mengikuti jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi saya mendengar sayup-sayup qasidah-qasidah yang cakep dari anak-anak yang cakep membaca Qul ya Azim. Coba bisa sedikit. Coba. Qul ya Azim. Hadzal azim qad amana amrun azim wa kullu shay'in amana ya Rabbi bismika ya Qul ya Azim. Katakan kepada yang Maha Agung. Siapakah yang Maha Agung? Allah Subhanahu wa taala. Qul ya Azim, antal azim. Kaulah satu-satunya zat Al-Khaliq, pencipta yang Maha Agung. Yang lainnya makhluk yang agung, makhluk yang agung. Inilah kita Nabi besar Muhammad. Paham dah omongan? Jelas. Sekarang zaman now ini ya. Ini zaman kadang-kadang nggak jelas. Ya, ada nggak? Apalagi anak-anak sekarang. Zaman now. Tahu zaman now? Taunya wow. Belum alif gak wow. Wow. Betul apa betul? Betul. Ente kemana? Ente kemana? Saya bicara kau kemana? Kamu kemana? Ya. Ini bicara lagi ataupun kuliah lain, saya suruh maju sini. Iya, ada soal yang lain ya. Iya, mau coba boleh. Atau kena gablok ini. Nah, ngerti? Iya. Qul ya Azim, antal azim. Katakan, antal azim. Kau yang zat yang Maha Agung. Qad hammana hammun azim. Kami sudah banyak ya Allah. Kita gelisah, susah. Yang kaya susah
susah apalagi? Paham? Nyambung. Yang sehat susah apalagi? Yang sakit. Yang muda susah apalagi? Kenapa? Allah ciptakan untuk di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan ini yang banyak-banyak yang hafal Quran, tetapi saya mengharapkan selain dari hafal, pemahaman Al-Quran jauh lebih penting daripada hafalan. Hafalan bagus, cakep, tetapi pemahaman Al-Quran jauh lebih penting. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Ya. Jadi kalau ada orang susah datang kepada ente, lu lagi pusing, lagi susah, enak rasain lu mampus lu. Kelas. Kalau ada bilang ada orang susah, alhamdulillah ini susah. Dia pernah hadir di pengajian enggak? Pernah nggak belajar Al-Quran? Belum. Rasain mampus lu. Kalau orang Jakarta mampus lu rasain. Gak pernah baca Al-Quran. Allah sudah beriman. Laqad khalaqnal insana fi apa kabarnya? Susah. Mau tumbuh gigi susah. Mau lahir susah. Mau bisa bergerak sedikit, ya betul, emaknya yang sakit, bapaknya sih enak-enak aja ya. Paham? Enak mana? Jadi orang laki atau perempuan? Enak mana? Ya laki dong, saya laki. Bini saya yang capek, betul apa betul? Iya, bini saya yang capek melahirkan. Betul. Maka itu disebutkan oleh orang-orang sono di belakang gunung, laki-laki berkepala dua. Ada atas, ada bawah. Betul? Betul apa betul? Kepalanya dua. Karena apa? Yang bawah itu profesor, doktor, gak pernah berambut. Jelas? Ini saya bercanda. Bercanda apa bergayaan? Saya nggak mau ngomong bercanda. Kadang-kadang ditafsirkan lain. Bercanda. Kalau bercanda itu gurau. Kalau berjanda cari janda. Paham nih? Anak-anak nggak paham, biarin deh. Alhamdulillah. Tapi yang tua-tua paham. Kalau bercanda budayaan. Kalau bercanda, iya tafsirnya laki-laki ini repot ya, kepalanya dua. Kadang-kadang dia ngomong bercanda kan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kembali kepada masalah tadi. Jadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kalau ente mau enak nanti di sorga, maka itu berusaha hafalin Al-Quran, ngerti tentang hadis-hadis Rasulullah, ikutin ajaran-ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Di dunia enak, di barzakh enak, di mahsyar enak, sampai di akhirat enak. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau pernah mengatakan, innal abarara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang yang lurus, lempeng, itu na'im, lafi na'im, dalam kenikmatan. Di dunia sudah merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti hatinya tenang, pikirannya tenang, badannya. Kalau orang penyakit itu kepikiran. Coba orang yang sakit, apalagi sekarang di zaman apa namanya COVID-19 ya, itu dari apa? Kebanyakan dari apa? Iran. Ini sakit bener dong. Jangan takut, penyakit itu datang, tidak ada wabah. Dengan apa? Doa. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir ilahi rabbi kecuali doa. Nggak mau doa ya udah, salahmu sendiri. Jelas apa jelas? Jelas. Jangan doa anak mau doa. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, "Hasilu amwalakum bizakat." Wahai umatku, bentengilah harta kalian dengan zakat. Bentengi. Yang nggak keluar zakat ada saja nanti ya. Betul apa betul? Contohnya banyak, kadang-kadang ada pabrik terbakar, ada PT terbakar, arus katanya listrik arus pendek ya. Harus panjangnya, harus pendek dulu, kebakaran harus bukan harus pendek itu, nggak keluarin zakat. Betul apa betul? Pasti itu amal zakat. Pada sahabat yang lalu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hasilu amwalakum zakat. Wahai umatku, bentengilah harta
kalian dengan mengeluarkan zakat. Kalau pajak takut karena diuber-uber sama pemerintah. Betul apa betul? Kalau zakat jangan dikeluarkan. Itu kotoran. Maaf. Kalau ente tahu kotoran. Contoh kencing. Ya. Orang kayak kotoran dari belakang maupun dari depan. Kalau ditahan bagaimana? Sakit. Kalau ditahan bagaimana? Kalau ditahan Sakit. paham? Iya. Ada yang mau main ya? Coba sini main. Misalnya bisa ke sini. Jelas? Kalau ditahan bagaimana? Sakit. Baik yang kotoran depan maupun kotoran belakang. Itu Rasulullah mengatakan, wahai umatku, itu kotoran. Zakat itu kelebihan. Keluarin. Kalau dari keluarin jangan harus pendek. Harus pendek akhirnya kebakaran. Kalau orang mengeluarkan zakat tidak mungkin. Lala bil bar walal bil bahr. Walaupun hartanya di lautan maupun hartanya di daratan, tak mungkin hancur, tak mungkin. Jaminan dari Rasulullah. Kalau jaminan dari Rasulullah dientengkan, tapi kalau jaminan dari ini, jaminan apa asuransi? Kalau betul, boleh kita pakai asuransi boleh. Setelah saya nggak akan bicara tentang hukum asuransi, tidak. Saya tetap memakai ini hadis Rasulullah. Hasilu amwalakum bizakat. Wahai umatku, karena umat ini ada dua, umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul dakwah yang umat yang tidak menerima ajaran Rasulullah, didakwahi saja. Tapi ada umatul ijabah. Kita ini umatul ijabah yang memakai syariatnya dengan kita Nabi besar Muhammad. Jelas? Hasilu amwalakum bizakat. Yang kedua, wadawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan mengeluarkan sedekah. Tuh ini orang tua kita dahulu, jelas? Kalau sakit mengeluarkan beras, kemudian kadang-kadang berasnya diambil, kemudian diawur-awurkan di sini, enggak? Itu yang ingat. Ini orang tua tahu. Kemudian digenggam dengan cara tidak halus ya. Kemudian dikembalikan kepada satu karung disedekahkan. Wadawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan mengeluarkan satu karung atau dua karung, terserah. Jelas? Boleh, dokter boleh, tabib boleh, alternatif boleh, tapi jangan lupa sedekah. Kalau kita sekarang sakit, dokter, wah dokter ini kurang, dokter sana balik papan, aduh. Dokter ada yang pintar, ada yang enggak. Ada yang pintar, ada yang bener tuh. Ada yang pintar, ada yang kalau bener pasti pintar. Tapi kalau pintar, tahu pinterin. Jelas? Karena di dunia ini dua. Kalau pintar pasti berhasil. Tapi kalau udah bener pintar saja, ini pusing nih. Jelas? Kadang-kadang pintar. Jadi anak pintar. Orang tua kita dahulu jadilah anak benar. Kalau benar pasti. Kalau pintar sama saja. Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih belum tentu. Nih, ini suci insya Allah. Boleh kau sholat di sini. Tapi kalau bersih mungkin di dekat WC mungkin bersih. Tetapi bolehkah kau sholat di situ? Bersih tapi tidak. Kalau suci pasti bersih. Paham omongan? Kalau suci pasti, kalau bersih belum tentu. Itu bahasa Islam ya. Seperti tadi, benar pasti pintar. Kalau pintar dipinterin gitu, diakalin, pintar ngakalin, pintar ini, pintar bohong ya. Hasilu amwalakum bizakah, wadawu mardakum bisadaqah, wastadbiru amwajal bala bidu'ai wa tadarruh. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadapilah gelombang bala, wabah, penyakit dengan doa, wa tadarruh, betul doanya. Jangan doa tapi pikirannya kemana? Kesana kemari. Doa begini tapi pikirannya kesana. Kalau orang yang doa yang khusyuk pasti diterima. Allah malu seorang hamba mengadahkan tangannya dan betul-betul apalagi sampai bisa mengeluarkan air mata ditolak. Nggak mungkin. Inna Allah istaha. Allah malu ada hambanya
mau berdoa terus kemudian ditolak, nggak mungkin, pasti dapat. Yakin? Yakin ya? Nah, kembali kepada yakinan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita bersyakwa ataupun mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang lain enggak boleh. Misalnya kepada ibu kita enggak pantas. Ibu kita sudah melahirkan kita, sudah mendidik kita, kita keluhin. Bu, saya gini, Bu. Apa dah kerjaan saya tadi jatuh, katakan. Ibunya. Enggak pantas kepada Rasulullah boleh. Kau mengeluh apa saja boleh. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Junjungan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillah," hanya karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan hanya karena rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian senang-senang. Enggak boleh umat Muhammad enggak boleh susah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, hanya karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan hanya karena rahmat Allah. Dengan dua landasan tadi itu, karunia dan rahmat, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian senang-senang. Huwa khairum mimma yajmaun, itu dua tadi lebih bagus daripada yang kalian kumpulkan. Yang kalian koleksi, yang kalian kumpulkan belum tentu menyenangkan. Kita koleksi mobil apa saja belum tentu. Kita berselawatan boleh ataupun bagaimana panitia budgetnya? Selawatan dulu. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Habibillah, salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habib.
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak-anak sini, anak kem. Atau di tengah-tengah saat ada satu yang berani gerak. Itu, maju. Kamu, ya maju, satu, itu. Yang saya tunjuk, maju sini. Ya maju. Kamu, ya sini. Ya maju. Kamu maju. Kamu, ya maju sini. Sebelah kanan. Kamu maju, saya kesana nanti. Kalau sudah saya buka, sini. Ya, bagus. Angkat situ, duduk ya. Bagus sini. Situ. Sebelahnya itu, sebelah baju hitam. Oke. Nanti kalau ketemu lagi, saya panggil lagi. Atau dengan sini langsung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita bicara masalah qul bi fadlillah. Katakan wahai Muhammad, hanya karena karunia Allah wa bi rahmatihi, dan hanya karena rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, dengan dua landasan yang kokoh tadi, hendaklah kalian senang-senang. Wa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih bagus dari apa yang kalian koleksi. Yang kalian kumpulkan belum tentu menyenangkan kalian. Jelas, saya pernah membaca salah satu artikel ataupun salah satu surat kabar, ada seorang kaya, nggak usah saya sebut namanya, penguasa di salah satu negara, mempunyai mobil yang harganya di atas 3M, 5.000 mobil. Itu saya baca di orang kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Dekat Kalimantan, negaranya itu dekat Kalimantan, tahu kan? Yang tahu alhamdulillah, yang nggak tahu la haula wala, yang nggak dengerin inna lillahi, termasuk di Kalimantan, tapi negara lain, bukan negara Indonesia. Ya, itu penguasanya punya mobil yang harganya satu mobilnya di atas 3 miliar atau 5 miliar. Paham? Jelas omongan. Apakah itu menyenangkan? Itu 4 tahun yang lalu saya baca. 5.000. Yang paham alhamdulillah, saya nggak akan sebut. Nggak usah. Yang paham alhamdulillah, yang nggak paham la haula wala. Yang nggak dengerin atau nggak mau mengerti inna lillahi. Apakah menyenangkan? Apakah dia ingin mendapatkan lebih? Pasti. Kenapa? Dengan kita Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, "Lau yang doa dan dia dihab tawazani, wala yang tahu ibni Adam illa turab." Andai kata, kalau Rasulullah sudah mengandai-andai, tak mungkin akan terjadi. Tak mungkin. Lau yang Adam, andai kata anak Adam, kita anak Adam apa bukan? Abang Adam apa anak monyet nanti? Anak Adam apa monyet? Ada. Anak Adam apa anak monyet? Sini. Kamu sini. Kalau sudah saya tunjuk lagi, kamu nggak bisa kelas. Kamu anak Adam apa anak monyet? Anak Adam. Apa buktinya kamu anak Adam? Apa buktinya kamu anak Adam? Sebisanya. Kenapa kamu akan menjadi manusia bukan monyet? Ini apa buktinya kamu menjadi manusia? Saya tahu kamu anak Adam, jelas. Kenapa? Apa bedanya kamu anak Adam yang itu namanya manusia dengan monyet? Monkey in English. Speak English? Monkey, you know? Kamu nggak ngerti? Apa bedanya manusia dengan monyet? Bocok, ketek, apa lagi? Apa bedanya? Kamu sekedar bisa-bisanya. Jangan habis waktu. Nggak bisa. Masa ini dulunya. Kamu dong. Apa bedanya manusia dengan monyet? Apa? Kalau manusia bicara, kalau monyet
in English. Gugup. Bahasa Banjar apa bahasa Banjar? Hah? Sama gugup. Gugup dia pada lagu soleh ayo. Mau coba ini aja kecil. Saya bantu namanya. Ini biar kelihatan lunas. Iya. Kenapa melihat saya? Begitu. Orang yang kenapa melihat saya? Dia punya mata. Kenapa? Begitu. Apa repot? Kenapa melihat saya? Jelas saya punya mata. Alhamdulillah. Ya. Jangan takut. Saya khawatir. Saya khawatir. Jangan katakan takut. Itu akhirnya masuk di dalam hati takut. Begini takut. Paham? Jelas. Takut untuk khawatir. Hei. Khawatir atau takut? Khawatir atau takut? Khawatir. Begitu dong. Jadi kamu senang. Kamu gantikan anak kamu dengan ayah boleh berdua. Tapi jangan nanya ibunya, boleh tanya ibunya boleh. Kamu dengan ayahmu mana lebih dekat? Enggak bisa ngomong ini. Kamu dengan ayahmu, tapi bukan saya tanya ya. Tanyakan pada ibumu, siapakah yang paling ganteng? Ayah atau saya? Tanya ibu ya. Kira-kira ibu jawab siapa? Nah, nggak tahu ya, masih kecil. Kalau saya jawab, ini misalnya nih, ini Ustaz yang tadi saya ketemu di mimbar sana, yaitu kali waktu takut berbanyak, masya Allah, karena bunuh di sini, semuanya cakap semua, betul. Kayak monyet tukang, kalau monyet di sana, kebun binatang, jelas. Kalau kamu ditangkap menanyakan kepada ibumu, jelas kamu lebih ganteng daripada bapakmu. Kenapa? Kamu adalah anak ibu. Kalau bapak anak orang ya, jelas. Paham nggak? Jadi jangan takut. Kalau kamu tanya sama ibu, jangan tanya sama bapak. Nggak bagus ya. Karena satu jenis, kamu dengan bapakmu adalah satu. Paham? Tadi aku ngomong dua kepala. Paham? Enggak. Tadi laki-laki dua kepala ya, jelas. Kalau ibu baik. Kata Rasulullah SAW, ummakum, ibumu, taat sama ibumu tidak. Paham? Kalau dikasih 33%, ibumu 30%, 33%, ibumu 33%, jadi ibumu mendapatkan taat kamu 99%. Ayah berapa? Satu. Paham? Yang paham alhamdulillah. Jangan paham la haula wala. Ayah tidak mendengarkan inna lillahi. Karena ibu melahirkan kamu siapa? Ibu apa? Bisa ibu. Yang melahirkan kamu ibu apa? Ibu. Jelas. Ini yang jelas. Kamu aja bisa. Jelas. Ibu. Enggak ada bapak melahirkan. Ya, ada bapak melahirkan. Bapak menjadi nafkah. Maka itu 1%. Tetapi ibu harus taat kepada bapak 100%. Jelas, Allah harus ditaati oleh seorang ibu. Ada pada seorang bini itu harus taat kepada laki 100. Bini yang istri. Anak saya bukan tentang bila habis putus. Kalau istri itu belum ada isuan, belum ada istu, langsung istri nggak bisa. Paham? Saya mengerti bahasa Inggris ya. Saya mengerti bahasa Inggris. I speak English very well. Maybe better than you and all. Saya bisa bahasa Inggris. Kalau istri itu pas menurut saya. Kalau istri itu berarti ada isuan. Tahu isuan? Satu. Ada yang pertama, istunya. Kemudian istu, yang kedua, berarti yang ketiga. Oh, jangan mau dikatakan istu ya. Dikatakan bini, cakep. Kenapa bini? Bikin nikmat. Begitu. Paham? Hei, paham ya? Ini bikin hemat, betul. Ataupun bikin hemat karena BH perempuan itu yang kita lihat di luar kita laki-laki, lakinya. BH boleh juga, abangnya BH bikin hemat atau bikin hangat, terserah dah. Lanjut ya, jelas? Anak-anak nggak paham ya? Paham belum paham amin. Masalah-masalah begini. Ini 17 tahun ke atas. Abangnya bini. Ya, mana?
ilmu ya. Kamu belajar atau kawinin ilmu apa bini apa perempuan yang dikawinin sekarang apa? Yang kamu kawinin sekarang apa? Ilmu. Ini apa? Kalau bahasa Jawa kesambet. Mudah-mudahan semuanya yakinlah kalian akan menjadi ulama besar. Kita aita minal hilali mu'ahu aitam tahan saya purwadaran kamilah. Kalau kalian sudah melihat bulan-bulan sabit, ini bulan-bulan sabit, yakinilah akan terjadi nanti bulan purnama. Tidak aita minal hilali mu'ahu. Kalau kamu sudah melihat minal hilal bulan sabit, pasti akan ada bulan anak-anak kita. Ini semuanya akan jadi mudah-mudahan. Berkatnya siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari. Berkatnya guru saya ini. Berkatnya orang tua kita. Berkatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Azki. Berkat Abu yang Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki. Semuanya orang Arab. Berkatnya Habib siapa lagi? Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Habib. Berkatnya para habaib, para kiai, para guru. Betul atau betul? Enak. Guru apa itu? Yang mengajar kamu kebaikan. Pernahkah guru mengajar kejelekan? Pernahkah guru mengajar kejelekan? Ya. Betul. Orang yang ganteng yang kelihatan. Ganteng sama cantik? Enggak dong, kamu ganteng. Kalau itu cantik ya. Kalau perempuan, cantik. Kalau laki-laki, ada. Contoh, ini ibu-ibu lebih cantik dari Syahrini menurut saya. Kenapa? Bingung kan? Menurut saya ibu-ibu lebih cantik dari Syahrini. Kenapa? Kalau Syahrini waktu dia promosi tas, nanti mundur cantik, nanti mundur cantik. Kalau ini maju terus nggak pernah mundur. Betul. Paham tuh? Lebih mencantik mana ibu apa Syahrini? Kalau nggak pernah mundur. Kalau Syahrini nanti mundur cantik, nanti mundur. Nggak pernah mundur ibu-ibu kita. Betul. Kalau benar-benar bininya masih belum jadi, bobok lagi, bobok bentuk. Sudah bininya masih belum cantik. Wallahi lebih cantik dari bulan. Betul. Istri kita, bini kita lebih cantik dari bulan. Betul. Mau cerita, lihat cerita. Mau cerita apa? Ceramah terus. Mau cerita sih ya? Mau? Ada seorang. Wah, bukan seperti ini. Lebih alim dari dia. Dia mengatakan kepada bininya, hai biniku, ini laki-laki yang kadang-kadang tahu bukan laki-laki di sini sama belakang gunung sana. Bukan laki-laki sini, kalau sini singgah ya. Nanti saya tunjukkan. Hai biniku, lagi marah dia. Kalau kau tidak lebih cantik dari bulan, saya akan talak kau. Kata dia. Ingat, omongannya lagi ya. Kalau kau tidak lebih cantik dari bulan, saya akan talak. Ini laki-laki lagi senewang. Entah kenapa dia menurut saya kesambet seperti anaknya gitu. Kesambet lagi sambet terus itu apa? Sawan. Itu aja. Ini dari Jawa kan? Dari Sunda. Saya tahu sama pun dari Sunda Jadul. Apa kalau sini? Bahasa sini. 8 tahun kalau sini. Yo. Kesambet yo. Betul. Sambet sio. Nggak tahu. Begini Bu ya. Kalau jalan malam ada pohon itu biasanya ada jin yang itu namanya kesambet kalau orang Jawa. Ketaguran. Saya kalau orang sini jadi ngakati. Ketaguran. Ini laki-laki ini ketaguran. Dia mengatakan kepada bininya, hai biniku, jangan kesurupan sudah bersabar. Dari tadi saya ngomong kamu. Dia maklum dia baru 8 tahun di sini. Baru 8 tahun. Adanya asalnya dari Jambul sana. Kumaha, aman dia tahu. Kumaha. Muslimin wal muslimat rahmatullah, laki-laki yang dari ini ke
cantik. Besok kalau kamu tidak lebih cantik dari Ulan, saya akan kalah. Bingung. Mana saya lebih cantik dari ini? Dah, kata Habib terus. Habib itu banyak saya segala sesuatu, paham? Tapi bagaimana ini? Kaki saya ini. Kalau saya tidak lebih cantik daripada Ulan, saya akan kalah. Benar? Kamu lebih cantik daripada Ulan. Kenapa? Ada dalilnya, ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan untuk manusia, tapi cakepnya ciptaan. Mana lebih cakep? Ulan apa manusia? Hei, mana lebih cantik? Perempuan apa Ulan? Perempuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita jadi manusia jangan jadi buyang. Buyang. Demit. Kalau orang sana namanya leak. Pagi manusia, malam jadi hantu. Apa namanya orang sini? Uyang. Jangan jadi uyang, paham bu? Paham tak? Ada uyang di sini? Ada. Kalau di Jawa saya tahunya uyang. Ataupun bukan Jawa bukan. Kadang-kadang babi ngepet. Ada nggak babi ngepet? Betul ada? Ada. Di Indonesia, apakah di Indonesia ada? Semuanya ada. Yang jelek-jelek ada sini. Makanya Habib Rizik itu pernah kata, itulah kenton. Jelas. Ada babi ngepet ya? Kita di sana bahwa ada babi ngepet. Ada di Blorong, ada di Orang Kidul. Itu hanya di Indonesia saja. Di negeri lain nggak ada. Saya pergi ke Suriah, saya pergi ke Mesir, nggak ada. Yang ada ini, paham? Jelas. Babi ngepet jadi manusia, tapi dia ingin jadi babi ngepet. Tahu babi ngepet? Seperti uyang, uyang. Tadi itu ngomong apa? Untuk uyang. Itu bukan ngambil uangnya orang enggak. Atau nyedot darah, menghisap darah. Masallallahu jadi manusia kan jadi. Jangan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dalil yang kuat. Mari kita sholat lagi ya. Shalli wa sallim dunia senang, di bangsa senang, di akhirat senang, dan sampai di akhirat kita disuruh senang. Tadi kita mengutip firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hanya karena karunia Allah dan hanya karena rahmat Allah dan kalian dengan dua kata-kata itu dan kalian senang-senang. Wa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih bagus daripada yang kalian kumpulkan. Yang kalian kumpulkan, yang kalian koleksi belum tentu menyenangkan kalian. Apa saja? Saya pernah ke Surabaya, subhanallah, punya teman, dia suka dengan guci. Tahu guci? Yang gede-gede itu di rumahnya penuh guci.
Sampai saya kalau mau pergi ke kamar mandi gini, nggak bisa penuh dan kunci. Kamar mandinya perlu naik keliling, nggak bisa jalan gini, dikunci. Oh, ini. Saya tanya, apakah kunci ini menyenangkan kamu? Tidak. Nah, kenapa? Itulah manusia. Kalau yang tadi saya katakan, yang muda saja capek, yang muda saja susah, apalagi yang sehat susah, apalagi yang kaya susah, apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah manusia. Yang akan Rasulullah SAW bersabda, "Lau utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab lam taqta'id, wa la yablu jawab ibnu Adam illa turab, wa yaqulullah ala man ta." Anak Adam tidak akan puas-puasnya. Andai kata anak Adam diberi 2 lembah emas, dia akan mengharapkan yang ketiga. Mengharapkan yang wala yablu jawab ibnu Adam illa turab, tidak akan memenuhi kepuasan anak Adam kecuali tanah. Artinya kalau meninggal masuk ke kuburan, meledak perutnya, masuk tanah baru puas. Dengan harta, dengan kenyataan dia akan puas. Itu anak Adam. 2 lembah emas. Di dalam ayat yang Al-Quran disebutkan, "Wallahu antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi, idza amsaktum khasyata liqa, wa kana al-insanu qatura." Itu saya mengatakan dari yang hafal Al-Quran. Pemahaman Al-Quran jauh lebih penting daripada hafalan. Hafalan bagus, tetapi pemahaman jauh. Ini Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Lau antum," kalau kalian, lau antum tamlikuna, memiliki khazaina rahmat rabbi, perbendaharaan Allah, langsung kalian akan begitu. Khasyata infak, takut untuk mengeluarkan infak, takut. Wa kana al-insanu qatura, karena manusia ini kotor. Apa itu kotor? Sudah itu saya terjemahkan. Saya menerjemahkan sendiri. Bahasa Arab Indonesia Arab, Inggris sudah termasuk. Alhamdulillah. Tapi kotor apa terjemahnya sulit. Karena banyak di dalam bahasa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Di dalam bahasa Indonesia kotor itu contohnya, kotor adalah kalau bahasa Indonesia yang dipaksa, kotor adalah pelit, bin bakhil, bin korek. Pergi, apalagi ada lagi yang udah. Hah? Katanya dia sekek. Jadi pelit, bin korek, bin sekek. Tidak. Saya akan berikan contoh. Kalau bakhil itu pelit, dengan harganya biasa. Kita semuanya bakhil. Gak mau mengeluarkan uang kebanyakan, apalagi banyak-banyak dah. Jelas? Tapi kalau sok, lebih mahal lagi. Pakai, atau itu lebih parah. Jelas? Contoh, dia banyak uang, banyak harta, tetapi tidak mau menginfakkan harta kepada keluarganya. Gak mau, pelit, simpen aja. Itu ada di Malang dulu, saya pernah lihat. Orangnya seperti orang pengemis, gak punya. Seakan-akan dia tetapi ada meninggal 25 kilo pas musim 25 kilo. Apanya itu yang kalau nggak mau beli TV bebas ya, tetapi anaknya tidak diberi nafkah, tidak disekolahkan. Pelit, itu namanya syuhur. Ada lagi kotor misalnya Bapak mau menyumbang kepada madrasah ini. Misalnya saya dengar Bapak akan menyumbang 1 miliar. Misalnya aku pemahaman andai kata bila mana? Dicoba. Jelas? Udah, terus saya datang. Pak. Bapak siapa namanya? Usman. Bapak Usman. Bapak ini pikirkan dong. Masa aku nyumbang kepada madrasah ini 1 miliar? Untuk Bapak ini dipanggilnya dia. Uang dia mau menyumbangkan ke tempat yang bakal. Masa saya datang, ini namanya kotor. Jelas? Lebih pelit, duitnya dia, harta-hartanya dia akan menyumbangkan pada tempat yang benar. Jelas? Saya ada yang datang kepada dia. Itu misalnya saya. Itulah namanya kotor. Bukan hartanya, tetapi dia masih itu namanya kotor. Bahkan insan kotor. Kalau manusia itu mengikuti syaitan dan orang nafsu, dia akan pelit.
Karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi saya bisa mendengar yang kita tadi baca, beliau mengatakan, wah Madirgat, ya Allah jagalah hatiku ya Allah. Ayulim lagi syaitan, tergores oleh syaitan. Syaitan itu 7. Wan nafs itu 70. Wal hawa itu 700 ada di dalam setiap manusia. Wad daniyah persoalan itu 7.000. Saya ulang. Wah Madirgat, jagalah hati. Ayulim lagi syaitan, tergores ataupun terkena goresan syaitan. Syaitan berapa? 7. Wan nafs berapa? 70. Wal hawa berapa? 700. 100. Wad daniyah persoalan 7.000. jelas ada di dalam hati kita setiap manusia. Bapak ini, bapak saya atau siapa saja, ibu-ibu juga sama. Ada syaitan 7. Wan nafs berapa? 70. Wal hawa 700. Wad daniyah. Jadi syaitan 7. Wan nafs 70. Wal hawa 700. Wad daniyah kemerosotan 7.000. Paham? Karena 7 banyak sekali, kan bisa dihitung. Contoh, sab'as samawat, 7 lapis langit, 7 lapis langit. Wa sab'al aradin, 7 lapis. Bisa kamu menggali bumi? Yang saya dengar beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang Soviet pekerja tambang akan menggali bumi. Belum 1 lapis sudah mendengar suara-suara yang menyeramkan. Baru sampai kira-kira 1 atau 2 kilo dari permukaan bumi. Saya mendengar ada suara-suara yang menakutkan. Gak berani. Paham? Jelas. 7 berat. Kemudian 70 lebih berat. 700 lebih berat dan 7.000 paling berat untuk manusia. Tetapi alhamdulillah kita diberi senjata oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa dari umatku mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, dilanjutkan oleh surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal ila akhirih. Istighfar 70.000 malaikat. Kalau dibaca pagi hari, malaikat 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya sampai sore, sampai maghrib. Kalau dibaca maghrib, dari maghrib sampai subuh, jelas itu ada di dalam hadis. Dan banyak sekali 70.000. Paham? Jelas. Jadi bacaan yang ada, misalnya Ratul Adat, Ratul Antos juga ada, Wadidul Latif ada, Hizbun Nawawi juga ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian law anzalna, banyak sekali. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan 70.000. Jelas. Contoh, saya akan bikin contoh lagi. Yaumul Mahsyar paling berat katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yaumul Mahsyar, tahu Yaumul Mahsyar? Tahu nggak Yaumul Mahsyar? Kita tahu Yaumul Mahsyar, tahu? Siapa yang tahu? Pernah ke sana? Pernah ke sana Yaumul Mahsyar? Kalau kita ini terbagi 7 sebetulnya. 7. Kita berada di alam keempat. Pertama alamul arwah atau alamul dar. Pertama, ketika Allah berfirman, alastu bi rabbikum, itu alamul dar. Alam arwah, jelas. Alam pertama alam arwah. Yang kedua, alam asraf, punggung orang tua laki-laki. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fi sulbin dhammah illa wa alqat alaihi minallahi ni'mah. Tuh. Tidak ada yang mengandung junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kecuali orang yang sujud. Wa taqallubuka fi sajidin. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa ayah Rasulullah semuanya sampai Nabi Allah Ibrahim semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubuka fi sajidin. Pemahaman Al-Qur'an jauh lebih penting daripada hafalan. Hafalan bagus, cakep, tetapi pemahaman jauh lebih penting. Jelas? Kemudian alam arwah atau alam dar. Ya, jelas.
Abu Dar Al-Ghifari. Kenapa dinamakan Abu Dar? Karena beliau orang yang tidak punya. Dia sedekahnya kepada dar. Binatang-binatang kecil disedekahi, dikasih gula, mungkin dikasih apa lagi makanan, sedekah. Sumia Abu Dar, dinamakan Abu Dar karena dia nggak bisa memberikan makanan kepada banyak seperti sekarang ini. Nanti insya Allah ada makanan ya. Sekarang aja ada makanan banyak, insya Allah. Jelas? Nggak bisa sedekah pada makhluk Allah. Likul kabidin haram ajron kata Rasulullah. Setiap ada nyawanya ada pahalanya. Kecuali binatang-binatang yang memang musuh kita, seperti cecak itu musuh kita. Ya, kelabang ataupun kalajengking itu musuh kita. Jelas? Tetapi kalau ada burung yang menghingap di pohonmu, tapi bagus kamu nggak usah hilang, nggak usah. Itu ada pahalanya. Jelas? Itu dikabitin Allah ajrun. Jelas? Jadi kembali kepada masalah alam tadi, alam arwah atau alam hutan, kemudian alam aslam. Wa ma min sulbil dhammah illa wa dhammat alaihi min Allahi nikmah. Jelas? Yang kedua, berapa tahun kita dari Nabi Allah Nuh sampai sekarang atau sampai ke bapak kita berapa tahun? Ada yang tahu? Dari zaman Nabi Allah Nuh sampai bapak kita ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu namanya alam aslam, punggung orang tua laki-laki. Kemudian alam rahim. Biasanya berapa bulan? 9 bulan, 10 hari. Kebanyakan. Tetapi ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Imam Syafi'i dan Imam Malik di dalam riwayat. Jelas? Kalau Habib Abu Bakar dan Abdullah al-Idrus al-Ajil itu lama di perut ibunya. Sampai beberapa orang bertanya kepada ayahnya, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus al-Akbar, Bulbul Malak, ya fulan, anakmu nggak keluar dari perut ibunya. Ya, aja deh, masih ngawalin Lauhul Mahfuz. Paham? Itu lain karomat ya, karomat masih ngawalin Lauhul atau membaca Lauhul Mahfuz. Rabbana fa'na bi barakatihim, Rabbana fa'na bi barakatihim, Rabbana fa'na bi barakatihim, wa ahdina al-husna bi hurmatihim, wa aminna bi tariqatihim, wa mu'afatin min al-fitani. Jadi alam rahim, alam arwah, alam aslam, alam rahim, kemudian alam dunia. Ini alam dunia. Keempat, dari alam dunia alam barzah. Alam barzah berapa tahun? Tidak ada di dalam kitab, tidak ada. Tetapi orang-orang yang disiksa itu ada di dalam surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Itu orang-orang yang celaka ketika melihat alam mahsyar yang jauh lebih dahsyat dari alam barzah. Dia mengatakan tempat tidur. Jelas. Jadi walaupun disiksa, tetapi melihat alam barzah di alam mahsyar jauh lebih dahsyat. Seperti kita waktu di perut ibu enak nggak? Enak nggak? Sekarang katanya, ente mau kembali ke perut ibu mau nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena perut ibu kecil, ya. Nggak ada yang mau. Katanya Imam Ghazali, kalau anda ingin mengetahui alam barzah, bandingkanlah perut ibumu dengan dunia. Dunia ini berapa kali perut ibu? Ada yang ngomong, ada yang bisa ngomong. Ayo ngomong. Bisa nggak ngomong? Dunia berapa kali perut ibu? Perut ibu paling pun tiga ini ya. 3 jengkal. Ya mungkin. Ya Ben. 3. Kalau dunia berapa jengkal? Berapa jengkal gitu? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Boleh? Tahu? Nggak tahu, jelas. Kita nggak ada yang tahu. Seperti saya tanya kepada siapapun, kamu punya rambut? Kamu punya rambut? Punya? Punya rambut? Punya rambut ini? Punya rambut? Berapa jumlah rambutnya? Berapa rambutnya? Kenapa dia jam lihat sini? Hah? Berapa rambutnya? Nggak tahu. Ayo. Ada yang tahu? Berapa jumlah rambutnya? Ada yang tahu? Ya. Berapa? Kamu punya kumis? Alhamdulillah. Berapa kumismu? Jumlahnya? Ya. Ada yang tahu? Ada yang punya jenggot? Berapa jumlah jenggotnya? Apa? Tahu? Kita punya poli-poli. Berapa jumlah poli-poli? Berapa? Ada yang tahu? Alis, ada yang tahu? Jadi bukan
milikinya hak guna pakai alham. Saya ulang lagi. Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Itu katanya Halam bin Abdullah bin Al-Haddad yang paling parah ketika di mahsyar, ketika didatangkan jahanam ke mahsyar. Jahanam. Ayo kita salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad telah mengatakan paling parahnya di alam mahsyar ketika didatangkan jahanam ke mahsyar dengan dalil Al-Quran waji'a yawma'idin di jahanam yawma'idin yadalakar insan wa anna lahu jibra, dan didatangkanlah jahanam ke mahsyar kalau tidak dikendalikan oleh 70.000 kendali. Jelas 70.000 kendali, dan setiap kendalinya 70.000 malaikat. Dalam surat dalam kitab Al-Azkar dari Imam Abdullah bin Al-Haddad Al-Ibtikar, Al-Ibtikar Al-Azkar dari Imam Nawawi. Saya ulang lagi, di mahsyar yang paling berat kata Abdullah bin Al-Haddad, lamanya mahsyar 50 al-masalah. Lamanya mahsyar itu 50.000 tahun. Waji'a yawma'idin di jahanam, ketika jahanam didatangkan. Waji'a yawma'idin di jahanam yawma'idin yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Itu didatangkan jahanam dengan 70.000 kendali, dan setiap kendalinya 70.000 malaikat. Jelas kalau tidak dilahap semua yang ada di mana mahsyar. Tetapi bagi kita insyaallah itu ada khususnya orang-orang yang mendapatkan inayah dan makhluk-makhluk yang mendapatkan inayah 50.000 tahun itu bagaikan 5 menit. Karena di dalam hadis disebutkan makna yang artinya inna lillahi ibadan tuhabbullahu lana yaumil qiyamah as-salatin maktubah. 50.000 tahun itu dalam bagi makhluk-makhluk yang mendapatkan inayah Allah ringankan dan Allah pendekkan seperti sholat yang paling lama, sholat wajib. Sholat apa yang paling wajib? Yang paling lama asar, isya, dan sholat zuhur. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan inayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan inayah. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan dari orang-orang yang hebat. Rabbana fa'na bibarakatihim. Rabbana fa'na bibarakatihim. Rabbana fa'na bibarakatihim. وَأَنْقَذْنَا بِحُرْمَتِهِمْ وَأَمِتْنَا بِمَعْرِفَتِهِمْ وَمَعَافَاتِ مِنَ الْفِتَنِ وَمَنْفَعْنَا بِبَرَكَتِهِمْ وَأَنْقَذْنَا بِحُرْمَتِهِمْ وَأَمِتْنَا بِمَعْرِفَتِهِمْ وَمَعَافَاتِ مِنَ الْفِتَنِ وَإِلَى تَذْكُرُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يا أرحم الراحمين يا ala sayyidina Muhammad
mengikuti jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta memperbanyak salawat dan salam dan alim dihidupkan segala kesulitan akan hilang lerai semuanya dan alim dihidupkan dan kali dihidupkan segala kegundahan segala kegelisahan akan hilang dan alim dihidupkan dan kali dihidupkan untuk Allah bin Hawarid ajat-ajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakun alu bihnawakib bahkan angan-angan kita pun akan kita gapai dengan kami mengikuti jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta memperbanyak salawat dan salam kepada beliau dan alu dihidupkan dan kali dihidupkan untuk Allah bin Hawarid Rakun alu bihnawakib wa husnul khawatim segala akhir kita akan kebaikan baik kerjaan baik semuanya akhir pun segalanya kebaikan perkawinan kita pun tutup dengan kebaikan semua urusan-urusan kita dengan kebaikan terakhirnya Wallahi wa salaman wa karim ala alihi wa Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat kita diselamatkan dari segala bencana bala wabah semuanya hilang ya Allah tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u biha indaka 'ala darajat dan derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tarfa'u biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ayat angan-angan kita pun akan kita gapai dengan mengikuti jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta memperbanyak salawat dan salam kepada beliau wa tuballighuna biha aqsal ayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat dari segala kebaikan dunia barzah akhir sampai di akhirat ya Allah بلغنا بأصلايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل الله وأخبرنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تفرقتنا به ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم يا الله اللهم سألناك من خير طاعتنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت أعمالنا وأعمالنا مما تفضلنا على أهل من عبادك الصالحين فاقسم لنا منه بأفضل عبدك يا رب العالمين واغفر اللهم رسولنا منا ونحمدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم انك اللهم يا الله اللهم يا الله لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل بريد يا اغنياء كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مؤمن كل خائف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير mempermudah segala yang sulit mudah bagimu ya Allah وتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير ya Allah Allah zat yang mengetahui apa yang di dalam hati kita apa saja yang di dalam hati kita Kau mengetahui ya Allah selesaikanlah segala urusan kami ya Allah bagaimana ya Allah bagaimana ya Allah menjadi khairat hayat wa barakah kalau يسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير عاجلنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير اللهم انا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد اغرسنا بعينك الذي لا تنام وارزقنا بكلمتك الذي لا يرى ولا تهلك وانت رجاؤنا ورضانا صلى الله عليه وسلم محمد بشير الدين سراج المنير والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت وانا والنبي من فضله لا اله الا الله بالعبرة الواسعة خلقت نبوة بجسمي من جسمي وقلبي من قلبي وروحي من روحي وسري من سري وعلمي من علمي وعملي من عملي وخلقي من خلقي ونيتي من نيتي ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي وتقول بارك علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى عصري
ولا يسر ولا يسر يا نور يا نور يا نور إنك نور يا نور صلى الله عليه وسلم محمد بشير الدين سراج الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Walhamdulillah,